Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat datang lagi teman-teman di channelnya Sita Hussein. Di video kali ini aku mau bikin video tentang apostil dokumen buku nikah ya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya baru mau mengurus sendiri tanpa agen, kalian boleh nonton video ini dan jangan di skip. Kalau kalian suka dan mungkin video ini membantu, boleh di like dan di subscribe. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita sebelumnya ya. Aku kenapa kok bisa sampai apostil buku nikah? Karena sebelum bikin visa ke Italia sebelum kesini, aku itu di dapat omongan gitu dari teman-teman lainnya gitu yang mixed marriage juga. Kalau mau bikin visa tuh kamu harus apostil buku nikah kamu kayak gitu. Tapi ternyata the truth itu nggak kepake sama sekali gitu ya. Tapi mungkin kedepannya kepake ya, insya Allah ya, moga-moga aja. Jadi itulah kenapa alasan aku apostil, dan ini juga aku mau sharing ke kalian karena aku udah melakukan itu sendiri. Maksudnya aku ngurus dokumen itu sendiri gitu ya. Jadi aku mau sharing pengalaman aku biar kalau kalian mau hemat biaya dan kalian mungkin ada waktu, kalian bisa apostil sendiri gitu. Sebelum kita masuk ke tahap pertama, aku mau ngasih tambahan sedikit ya teman-teman. Aku mau ngasih tahu perbedaan apa sih apostil dan legalisasi. Perbedaannya apa? Berdasarkan pengalaman aku, kalau mungkin aku salah bisa dikoreksi. Kalau apostil itu prosesnya jauh lebih singkat gitu ya. Dan kalau apostil langsung ke Kemenkumham, nggak pakai ke Kemenlu gitu. Kalau legalisasi itu harus ke Kemenlu dulu, baru ke Kemenkumham. Itu perbedaannya. Nah ini kalau dari https://hukumonline.com, perbedaan apostil dan legalisasi itu adalah kalau legalisasi biasanya melalui berbagai macam pihak. Kalau apostil itu cuma dari Kemenkumham saja. Soalnya di Indonesia itu yang dipilih adalah Kemenkumham sebagai certified authority gitu. Nah, jadi perbedaannya adalah apostil itu jauh lebih singkat daripada legalisasi gitu. Dan tergantung kita mau apply-nya kemana. Kalau negara itu sudah pakai apostil, berarti kita harus apostil gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi tahapnya kalau mau apostil buku nikah itu ada 3. Yang pertama itu ke KUA, yang kedua ke Kemenak, dan yang ketiga ke Kemenkumham. Oke teman-teman, nah sekarang kita ulas ya di tahap pertama yaitu KUA. Sebelum kalian ke KUA, kalian fotokopi dulu buku nikah kalian sebanyak 5 atau 6 lembar gitu ya. Semuanya dari halaman pertama, kedua, sampai ketiga itu kalian fotokopi semuanya dan harus jelas ya. Fotokopinya harus jelas karena itu bisa ditolak sama KUA atau Kemenak dan sebagainya gitu ya. Kemarin soalnya pengalaman pribadi aku fotokopi sampai 2 kali karena nggak kelihatan. Terus habis itu kalian ke KUA, kalian bilang ke petugasnya kalau kalian mau legalisasi fotokopi buku nikah. Jadi yang dilegalisir itu fotokopinya ya teman-teman, bukan buku nikahnya. Terus kalian biasanya ditanyain sih mau buat apa gitu. Kemarin aku dikirain mau dipakai buat cerai, nauzubillah min zalik teman-teman. Terus aku bilang mau dipakai buat visa gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap kedua yaitu Kemenak atau Kementerian Agama yang hanya ada di Jakarta ya Kemenaknya, bukan di wilayah kalian masing-masing. Jadi kalau kalian tinggal di luar Jakarta, aku saranin buat kalian prepare dokumennya seprepare mungkin gitu ya. Dan aku tag lokasinya di sini biar nggak salah alamat, oke? Nah, di Kemenak ini kalian juga bisa diwakilkan tapi menggunakan surat kuasa kayak aku kemarin itu diwakilkan, dan aku bakal kasih list dokumennya apa aja. Oke teman-teman, yang kalian harus siapkan sebelum ke Kemenak yaitu yang pertama fotokopi KTP kita, yang kedua ada buku nikah dua-duanya itu kalian harus siapkan, yang ketiga fotokopi legalisir buku nikah, yang keempat, NOC. NOC ini aku pernah bahas di video sebelumnya. NOC itu kalau kalian sudah menikah tentu kalian dapat NOC ya. Itu kayak surat dari kedutaan suami atau istri kita gitu. Yang kelima, identitas dari suami atau istri. Kalau kemarin aku pakai paspor suami, fotokopinya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kartu keluarga. Dan kalau kalian mau diwakilkan, tentu harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani dan fotokopi KTP orang yang mewakilkan, begitu ya.
Dokumen-dokumen itu harus dibawa ke Kemenak, ke alamat yang sudah aku tulis tadi ya teman-teman. Dan prosesnya itu cepet banget, petugasnya juga ramah. Itu mungkin sekitar 3 jam aja, sehari nggak ada ya. Pokoknya sehari jadilah. Oke teman-teman, Kemenak selesai. Jadi sekarang kita masuk tahap ketiga, yaitu Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Di tahap ketiga ini teman-teman, di Kemenkumham, kalian nggak bisa apply secara offline kayak di KUA atau di Kemenak. Hanya secara online, dan itu di website milik Kemenkumham yang aku tulis di sini, apostil.ahu.go.id. Kalau kalian udah buka websitenya teman-teman, kalian harus bikin akun di sana, pakai email aktif. Maksudnya adalah email ini jangan sampai kalian lupa passwordnya dan sebagainya, karena informasi pemberitahuan nanti datang ke email kalian ini. Jadi jangan sampai lupa emailnya, oke? Nanti waktu kalian mau daftar, pasti kalian harus registrasi akun ya. Yang pertama ada NIK, nama lengkap kalian, dan email tadi yang aku sebutkan yang harus kalian ingat-ingat, konfirmasi email sama nomor handphone. Kemudian daftar sekarang. Nah teman-teman, kalau kalian sudah bisa login setelah registrasi tadi, kalian ada di beranda ini. Maaf ya, aku tunjukin kayak gini aja. Ada di beranda ini, kalian klik yang buat permohonan, oke? Setelah itu teman-teman, kalau sudah klik buat permohonan tadi, ada pilih layanan permohonan, dokumen yang dilegalisasi, itu kalian klik yang dokumen pernikahan, kemudian negara tujuan legalisasi, itu negara tujuan yang mau kalian buat legalisasi atau apostil ya. Nah nanti di bawahnya tertera jenis permohonan yang tersedia berdasarkan dokumen dan negara tujuan yang dipilih. Nanti kalau muncul apostil, berarti kalian harus apostil, bukan legalisasi. Berarti negara itu sudah apostil. Kayak gitu teman-teman. Terus kalian klik apostilnya, nanti di situ keluar data-data pemohon. Mau pemohon ini diri sendiri atau orang lain. Tapi tadi kan kalian mau diri sendiri ya, jadi kalian klik diri sendiri gitu teman-teman. Oh ya, aku saranin kalian buat pakai laptop atau komputer ya, biar lebih enak gitu ngisi datanya. Kalau sudah muncul data pemohon, kalian klik diri sendiri karena kalian apply buat diri kalian sendiri ya, buku nikah kalian. Kemudian kalian isi nama kalian, nama lengkap, dan jangan lupa upload. Di situ kan ada tulisan identitas pemohon file, upload gitu ya. Kalian upload KTP kalian yang dijadikan PDF. Nah, aku saranin buat kalian dokumen dari Kemenak tadi itu di scan ya, terutama buku nikah yang sudah dapat legalisir dari Kemenak di Jakarta. Itu nanti buku nikah kalian kan dapat legalisir ya dari Kemenak Jakarta. Itu harus kalian scan, oke? Buat di-upload di sini. Setelah itu teman-teman, kalian harus isi email sama kayak tadi. Emailnya harus sama ya. Kemudian nomor identitas itu apa? Nomor KTP atau NIK kalian. Kemudian nomor HP sama kayak tadi waktu registrasi. Kemudian tempat lahir, di mana kalian lahir. Kemudian jenis kelamin kalian. Kemudian tanggal lahir kalian. Kemudian negara tempat tinggal kalian. Kemudian alamat, itu sesuai KTP ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke data dokumen. Di data dokumen ini teman-teman ada jenis dokumen, kalian pilih dokumen pernikahan, oke? Kemudian nomor dokumennya itu kalian isikan nomor dokumen yang ada di buku nikah kalian yang legalisir dari Kemenak ya. Nanti aku kasih contoh di sini mungkin ya. Oke, kita masuk ke nama dokumen, itu kalian tulis buku nikah, kemudian nama yang tertera di dokumen itu tulis nama kalian ya. Nama kalian masing-masing, dan itu harus sesuai dengan yang di buku nikah kalian. Kalau misal nama kalian Mawar Melati gitu ya, misal nama kalian itu kalian harus tulis lengkap Mawar Melati gitu ya. Kemudian jumlah dokumennya itu satu aja. Kemudian tanggal dokumennya itu sama yang tadi yang dilegalisir sama Kemenak. Itu yang harus kalian tuliskan di situ. Yang dilegalisir sama Kemenak ya, itu tanggal dokumennya. Kemudian lampiran dokumen itu adalah buku nikah kalian yang tadi aku bilang di scan PDF, itu halaman kedua sama ketiga itu diupload di sini. Begitu teman-teman.
Sekarang kita masuk ke data pejabat teman-teman. Nah, data pejabat ini kalian tuliskan nama pejabat yang tertera di legalisir ya, kayak capnya yang di buku nikah kita, cap dari Kemenag itu ada nama pejabatnya, kalian tulisin di situ. Kemudian instansinya kalian tuliskan di situ. Jabatannya kalian tuliskan juga di situ. Itu semuanya sudah ada ya. Kalau kalian dapat legalisir dari Kemenag, ya yang di situ itu kalian tuliskan sesuai. Kemudian ada tempat cetak sertifikat. Nah, itu di loket pusat apostil, begitu teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, kalian bisa simpan dan lanjutkan. Oh ya teman-teman, satu dokumen ini harganya 150.000. Itu kalau dokumen kalian disetujui ya. Disetujui maksudnya adalah tidak ada kesalahan dalam pengisian data di dokumen kalian. Jadi aku saranin sebelum kalian simpan dan lanjutkan tadi, kalian cek lagi ya data kalian itu sesuai nggak sama data yang di buku nikah kalian upload PDF tadi. Itu harus sesuai bener-bener, titik, angka dan sebagainya harus sesuai ya teman-teman ya. Kalau sudah disetujui teman-teman, kalian dapat email dari AHU gitu ya, email yang kalian tulisin tadi. Di situ kalian bakal disuruh bayar 150.000. Jadi kalau misal permohonan kalian ditolak, itu kalian juga bakal dapat email. Jadi kalian nggak harus bayar dulu gitu. Jadi uang kalian nggak terbuang sia-sia kan. Nah, kalau permohonan kalian berhasil, kalian dapat email dari cs@ahu.go.id. Tulisannya, subjeknya pengajuan permohonan apostil berhasil, gitu ya. Dan kalian diminta untuk membayar sebelum tanggal sekian, pukul sekian. Jadi sebelum tanggal itu kalian sudah harus bayar gitu ya teman-teman. Nah, di email itu juga bakal dikasih voucher PDF. Dan itu kalian bisa buat bayar di entah di ATM atau di M-Banking atau di kayak di Indomaret gitu. Kemarin kalau aku bayarnya di Indomaret ya teman-teman. Soalnya kemarin aku nggak bisa, aku nyoba buat bayar lewat ATM tapi nggak bisa. Terus aku bayar lewat Indomaret bisa ya. Dan itu bukti bayarnya harus kalian bawa sama buku nikah kalian, oke? Buku nikah sama bukti pembayaran ini kalian bawa ke loket apostil di Jakarta. Nah, setelah kalian bayar, bukti bayarnya jangan kalian buang. Itu buat menunjukkan kalau kalian sudah bayar gitulah ya. Untuk cetak sertifikat apostil, cetaknya di mana? Cuma di Jakarta teman-teman. Kemarin aku udah tanya di Kemenkumham di Jogja itu nggak bisa. Yang bisa sekarang masih di Jakarta. Jadi yang harus kalian siapkan buat cetak sertifikat adalah buku nikah dan bukti bayar, itu aja. Proses cetaknya itu cuma di loket apostil Jakarta Pusat, sekali lagi ya teman-teman ya. Dan itu cepet banget. Kemarin aku sekitar 15 atau 20 menit kayak gitu. Terus aku dikasih sertifikatnya dan udah sertifikat ini ditempelin di buku nikah ya, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih videonya sampai di sini aja. Buat kalian yang punya waktu senggang dan kalian pengen hemat biaya gitu ya, kalian bisa apostil ini sendiri dan mudah banget kan, gampang banget, tahap-tahapnya gampang banget. So terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian merasa ini membantu kalian. Kalian boleh share ke teman-teman sesama mixed marriage lainnya. Semoga membantu. Good luck juga ya buat teman-teman yang mau apostil. See you in the next video. Bye.